Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rizka Saputri. Saya dari semester 5 reguler Malam, Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang profesionalisme seorang guru Al-Quran Hadis. Baik, langsung saja kita langsung ke pembahasan. Seperti yang kita ketahui bahwa profesionalisme atau profesional adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Dalam Islam, mengerjakan sesuatu harus dengan profesional. Artinya bahwa mengerjakan suatu pekerjaan harus dilakukan dengan secara benar atau dengan sebenar-benarnya yang dilakukan oleh para ahli dalam bidangnya masing-masing. Selanjutnya, sebelum kita melakukan penjelasan yang lebih lanjut mengenai profesionalisme seorang guru Al-Quran Hadis, maka di sini kita perlu memaparkan beberapa pengertian mengenai Al-Quran, mengenai hadis, mengenai guru, mengenai pendidikan. Nah, hal yang pertama yang saya akan bahas yaitu mengenai Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci agama Islam sebagai wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita sebagai manusia melalui malaikat Jibril, yang dimana pada waktu itu ada pada surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan. Lalu Al-Quran adalah bentuk kata benda atau kata kerja yang berasal dari qira'a atau bisa diartikan sebagai membaca. Selanjutnya yaitu hadis. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hadis adalah segala ucapan, segala perkataan, dan segala perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran dan hadis adalah sumber utama bagi ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam kajian-kajian keislaman, keduanya tidak dapat dipisahkan dari pemahaman yang merujuk pada kedua sumber tersebut. Nah, secara khusus Al-Quran Hadis menjadi salah satu pelajaran atau mata pelajaran di instansi pendidikan agama pada madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Nah, pendidikan Al-Quran Hadis ini merupakan sebuah upaya sistematis untuk mengajarkan kepada peserta didik dan menanamkan nilai-nilai yang bersumber pada Al-Quran dan hadis pada anak didik untuk mencapai tujuan yang diharapkan, baik secara informal keluarga, informal sekolah, maupun non-formal masyarakat. Selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kata benda yang berarti cara atau perbuatan. Nah, mendidik adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada guru. Apa itu guru? Sebagaimana guru yang kita ketahui adalah
pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya yaitu syarat-syarat secara umum profesionalisme seorang guru. Jadi yang pertama ada sehat jasmani dan rohani. Kita sebagai seorang guru harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Ini yang paling penting. Kesehatan di dalam maupun di luar, baik secara fisik maupun di hati. Nah, selanjutnya ada bertakwa. Nah, di sini kata takwa berasal dari akar kata wako, yaki, wikayah, yang berarti menjaga, menghindari, menjauhi, takut, dan berhati-hati. Lalu takwa adalah iman kepada Allah yang dapat menumbuhkan karakter rendah hati dan optimis. Lalu ada juga yang disebut bertakwa adalah cinta kepada Allah, sedangkan cinta akan menumbuhkan motivasi positif dan berkreativitas tinggi. Nah, maka dari itu kita sebagai guru haruslah orang yang bisa mencintai satu sama lain atau menyayangi satu sama lain. Nah, yang ketiga yaitu ada berilmu, pengetahuan yang luas. Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Baihaqi. Yang keempat adalah bersikap adil. Nah, ini hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu bersikap adil. Nah, contohnya kita harus sama-sama mengajarkan atau menyampaikan ilmu kepada anak murid kita atau peserta didik kita. Tidak boleh saling membeda-bedakan antara yang pintar dengan yang kurang pintar. Nah, maka dari itu kita harus sama-sama belajar untuk memberi pengarahan, untuk memberi pelajaran, untuk memberi ilmu kepada mereka, karena mereka harus diperlakukan sama atau diperlakukan adil oleh kita. Yang kelima ada berwibawa. Kewibawaan berarti hak memerintah dan kekuasaan untuk membuat kita dipatuhi dan ditaati oleh peserta didik kita. Nah, kita sebagai guru harus punya wibawa agar peserta didik kita nurut dengan kita dan mematuhi apa yang kita perintahkan untuk peserta didik kita. Jadi kita harus bersikap berwibawa. Yang keenam ada ikhlas. Ikhlas artinya bersih, murni, dan tidak tercampur dengan yang lainnya. Sedangkan ikhlas menurut istilah adalah ketulusan hati yang melaksanakan pekerjaan atau segala sesuatu amal yang baik yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, guru yang ikhlas didefinisikan sebagai guru yang berniat semata-mata karena Allah. Jadi guru yang semata-mata mendidik, mengajarkan peserta didik dan memberikan ilmu atau menyampaikan ilmu semata-mata hanya ingin mendapat keridhaan Allah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam seluruh pekerjaannya sebagai guru, baik berupa perintah, larangan, nasihat, pengawasan, atau hukuman yang dilakukannya hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada berakhlak. Seorang guru harus memiliki akhlak yang mulia agar dapat dicontoh oleh peserta didiknya, dapat menjadi figur untuk mereka. Lalu seorang yang berakhlak adalah seorang yang mengisi
dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji dan menjauhkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela. Nah, seorang yang memiliki sifat atau akhlak mulia ditandai dengan yang pertama ada melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Maka kewajiban kita sebagai seorang guru mengajarkan, mendidik dan menyampaikan ilmu yang kita dapat untuk diamalkannya kepada mereka-mereka. Lalu yang kedua ada memberikan hak yang harus diberikan kepada yang hak. Jadi kita harus memberikan haknya kepada peserta didik kita. Lalu yang ketiga melakukan kewajiban terhadap dirinya, Tuhannya, sesama manusia, makhluk lain, terhadap alam dan lingkungan, dan terhadap segala yang ada secara harmonis. Nah, kita senantiasa harus melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Kita harus melakukan kewajiban yang harus kita jalani. Lalu selanjutnya, menempati martabat mulia pada pandangan umum. Nah, jadi maka dari itu kita sebagai seorang guru harus atau hendaknya memiliki akhlak mulia agar menjadi sosok contoh atau figur yang baik untuk ditiru oleh peserta didik kita. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat materi saya tentang profesionalisme seorang guru Al-Quran Hadis. Nah, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk dosen pengampu saya dalam mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis MI atau SD ini, yaitu Bapak Andriansyah Eshum MPD. Semoga yang saya sampaikan bisa dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan datangnya dari saya, dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.